Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Amin Nur Rais pada materi Web Programming 1. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP. Struktur PHP. Tidak seperti halaman HTML biasa, pada PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien atau browser, namun melalui pemrosesan dari sisi server. Makanya PHP disebut script server side. Sehingga bila kita ingin mengakses file dengan ekstensi .php, kita harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh file PHP. Sekarang jalankan XAMPP-nya terlebih dahulu pada paket Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian buka text editor yang digunakan dan buka folder project-nya. Foldernya ada di local disk C atau D, kemudian XAMPP, atdoc, kemudian folder yang digunakan. Di sini saya menggunakan 2122_ganjil di folder wp1. Oke, sekarang kita akan menuliskan script PHP-nya. Kita buat file baru. Kita beri nama contoh 04.php. Kemudian untuk memulai file PHP setelah filenya jadi, tuliskan kurang dari tanda tanya PHP dengan penutup tanda tanya lebih dari, dan kita menuliskannya di sini. Misal, echo ini adalah script PHP pertama saya, dan di dalam echo ini kita bisa menuliskan tag HTML seperti BR ini. Kemudian echo saya sedang Oke, sekarang kita buka web browser kita dan tuliskan localhost/folder. Localhost/folder. Jadi wp1 contoh 04. Oke, ini file PHP pertama kita. Kemudian ada juga variabel. Variabel ditandai dengan adanya tanda $, seperti ini, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun variabel tidak bisa mengandung spasi. Berikut ini contoh pendefinisian variabel. Untuk mendefinisikan variabel hanya perlu menuliskannya, maka otomatis variabel dikenali oleh PHP. Contoh, $nama, $no underscore tab, $underscore pekerjaan. Ini contoh penulisan variabel. Sekarang kita buat lagi contoh 05. Di sini kita create new file, save contoh 05.php, HTML, hit title contoh script PHP. Body PHP. NIM misal 12.17.08.29. Jangan lupa titik koma di akhir barisnya. Nama kemudian kelas.
Oke, kita sudah membuat variabelnya. Sekarang kita membuat outputnya menggunakan echo. NIM saya sama dengan NIM. Nah, ini variabel juga bisa dipanggil langsung di dalam echo. NIM saya sama dengan $NIM BR. Kita lanjut. Nama saya nama BR, kemudian kelas saya kelas. Sekarang kita lihat contoh 5. Contoh 4, contoh 5, sip, sudah jadi contoh 5. Tipe data. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variabel di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali. Ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP. Seperti terlihat di tabel, ada integer, double, string, boolean, objek, dan juga array. Nah, ini contoh. Kita buat lagi sebuah file baru namanya contoh06.php. HTML, ini angka, kita masukkan angka. Oke, sudah jadi. Kemudian kita lihat lagi di sini contoh 6. Ini menggunakan integer dan juga ada proses perhitungan matematikanya. Kita lanjut, ada konstanta. Selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis atau konstan yang tidak bisa berubah. Cara untuk mendefinisikannya seperti berikut. Find, buka kurung, tanda petik, nama konstanta, koma, nilai konstanta. Kemudian ada komentar. Program merupakan kegiatan menulis bahasa yang dipahami oleh mesin. Walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu kita bisa menggunakan komentar. Berikut ini contoh pembuatan komentar di PHP. Kita bisa menggunakan komentar seperti ini, double slash, bisa juga menggunakan tanda pagar, bisa juga menggunakan slash bintang slash. Seperti pada contoh ini, kita buat contoh 07 .php HTML,
menghitung luas lingkaran. Nah, di sini kita sudah membuat komentar. Ini seperti komentar, nanti ini tidak akan dibaca oleh sistem, hanya sebuah komentar, ini juga komentar. Kita juga sudah membuat sebuah konstanta dengan nama judul dan juga namanya pi. Nah, untuk koma, bilangan yang ada komanya, ini menggunakan tanda titik. Kita panggil judul, kita berikan nilai R 10, sedikit kita rubah ya agar lebih enak. Oke, menulisnya sedikit kita rubah dari contoh. Oke, kita ke web browser dan kita panggil 7. Selesai. Ini penulisannya sedikit berubah ya. Untuk luas saya naikkan, judul saya turunkan. Ada pendefinisian konstanta, di sini pemanggilan konstanta, kemudian di sini ada proses perhitungan matematika antara variabel dan juga konstanta. Kemudian perbedaan HTML dengan PHP. HTML dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien atau browser. Sedangkan PHP harus diakses melalui server saat ada permintaan dari klien atau browser. Seperti pada contoh ini, kalau filenya .html, kita tidak perlu melalui localhost atau server. Kita bisa langsung memanggil filenya. Sebenarnya filenya ada di C xampp htdoc modul web 1 contoh 01.html. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh 01.html. Coba kita buka. Contoh 01.html, langsung kita buka di sini. Ini .html. Sedangkan .php seperti di contoh ini harus membutuhkan server atau kita melalui localhost. Dari dua contoh di atas, kita bisa menebak mana yang HTML, mana yang PHP tanpa melihat ekstensi dari mana filenya. Itu dia pembahasan pertemuan 3 tentang dasar-dasar PHP. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.